Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Kak Santi. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami di dalam satu minggu ini. Bapa, di pagi hari yang indah ini kami juga bersyukur kepadamu atas pernyataan-Mu di dalam tidur kami tadi malam. Dan Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga atas pagi yang indah dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan beserta kami. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan Tuhan segala dosa kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Lebih Indah dari Pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan dulu adik-adik semua sudah pada posisi duduk dengan menyiapkan Alkitabnya. Sebelumnya perkenalkan, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam ibadah sekolah minggu, saya perkenalkan, kami adalah Amang Pendeta Ediston Samosir yang baru melayani sekitar 2 bulan di HKBP Mustika Jaya. Untuk itu adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang menyertai kami dan seluruh anak-anak sekolah minggu. Kami boleh bersukacita pada minggu hari ini. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati pikiran kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita dan Amang akan membaca untuk kita. Kita dengarkan bersama, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pasti kita masih ingat dalam bulan yang lalu kita merayakan peringatan kematian Yesus Kristus. Dan setelah 3 hari dari peringatan kematian Yesus Kristus, kita merayakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Dan sesudah itu, pada minggu yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan pada hari ini, 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Setelah 50 hari dari Paskah, dari kebangkitan Yesus Kristus, dan setelah 10 hari dari kenaikan Yesus Kristus, kita tentu adik-adik sekolah minggu masih ingat apa pesan Yesus kepada para muridnya. Ketika Yesus akan naik ke surga, pesan Yesus Kristus adalah supaya mereka semua, para murid, orang yang percaya, mereka berkumpul dalam satu tempat, mereka berdoa, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan setelah 10 hari, maka Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya.
Ketika para murid dan orang yang percaya sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara angin. Ada suara seperti angin yang berhembus. Dan disitulah Roh Kudus turun atas mereka yang seperti lidah api di atas kepala mereka. Maka banyak orang yang heran ketika Roh Kudus datang seperti suara angin dan berupa seperti lidah api. Maka para murid Petrus dan teman-temannya mereka bernubuat. Maka orang banyak merasa heran. Kenapa adik-adik orang banyak merasa heran? Karena mereka berpikir, kok bisa mereka orang Galilea, tetapi mereka berkata-kata, semua orang yang ada di situ boleh mengerti, boleh memahami dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi ada sebagian orang yang menuduh bahwa mereka sedang mabuk. Ketika Petrus mendengar tuduhan itu, maka Petrus dengan keras mengatakan bahwa mereka bukan sedang mabuk, tetapi bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Maka dengan keras Petrus mengatakan, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Adik-adik sekalian, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mungkin kita sering mengalami dituduhkan dengan hal yang tidak baik. Mungkin kita sebagai orang Kristen dalam kumpulan kita, dalam persekutuan kita dengan teman-teman kita, mungkin kita dicela, mungkin kita difitnah, dituduh sebagai orang yang tidak baik. Mungkin mereka berkata orang Kristen ini seperti ini, orang Kristen itu makan itu, orang Kristen ini seperti itu. Itu juga yang dialami oleh Petrus. Tetapi Petrus memberitakan yang sebenarnya. Maka adik-adik sekalian, ketika kita dituduh dengan hal yang tidak benar, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus, kita akan dikuatkan oleh Roh Tuhan untuk menyatakan yang sebenarnya. Maka adik-adik sekalian, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Jangan pernah memfitnah, jangan pernah menuduh orang dengan hal yang tidak benar. Itu bertentangan dengan titah keberapa adik-adik? Titah ke-9. Supaya kita jangan bersaksi dusta, tetapi kita harus menyatakan yang benar. Adik-adik sekalian, kenapa Petrus begitu berani? Dulunya kita ingat adik-adik, Petrus itu seorang yang sering takut, bahkan dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi dia di sini dengan berani mengatakan itu. Kenapa? Karena kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan dia untuk mengatakan kebenaran itu. Dan Roh Kudus akan memenuhi orang yang percaya. Mereka akan bernubuat, memberitakan tentang Kristus. Maka tugas kita adik-adik sekalian, dengan peringatan turunnya Roh Kudus, semua orang Kristen tanpa melihat latar belakang, anak-anak, laki-laki, perempuan, seorang hamba dan sebagainya, semua terpanggil menjadi saksi Kristus untuk bernubuat di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik sekalian, bagaimana cara kita bernubuat? Kita kan masih kecil. Kita diajari bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan bernubuat melalui perbuatan kita. Kita akan bernubuat melalui buah-buah Roh Kudus yang ada pada kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka itu yang harus kita tunjukkan. Bahkan adik-adik sekalian, sebagai orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak boleh takut. Tetapi kita akan dimampukan Tuhan. Karena roh yang diberikan Tuhan bukan roh ketakutan. Ingat adik-adik, coba lihat Alkitabnya, buka Alkitabnya
Dalam 1 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan membangkitkan kepada kita roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka adik-adik sekalian, walaupun ada tantangan, pergumulan yang kita hadapi pada masa COVID ini, pada masa sekarang ini, kita telah diberikan Tuhan roh kekuatan, kita telah diberikan Tuhan kasih dan ketertiban. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua hidup di dalam kasih, dan kiranya roh yang telah adik-adik terima dari Tuhan berbuah dan selalu berbuah dalam hidup kita semua, khususnya adik-adik kami sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang percaya. Mampukan kami Tuhan, agar roh itu berbuah dalam diri kami, hidup di dalam kekuatan, kasih dan kebaikan yang daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Halo adik-adik, sebagai ungkapan terima kasih kita atas berkat Tuhan, sambil bernyanyi kita mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan ibadah sekolah minggunya jangan lupa diberikan ke Amang Sintuawi masing-masing. Sekalian, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.